Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Ini gua ingin bikin konten singkat aja ya, ngobrol ringan. Jadi barusan ini ada konferensi pers dari Louis van Gaal, karena kan ada Nation League, Wales menghadapi Belanda. Jadi ada konferensi pers, dan yang menarik adalah di konferensi pers tersebut Louis van Gaal menyinggung ada beberapa hal yang terkait dengan Manchester United yang ingin gue obrolin secara ringan ya, opini gue, yaitu pertama soal mana dulu nih ya. Pertama mungkin soal Erik ten Hag dulu nih, tentang Erik ten Hag. Jadi Louis van Gaal mengatakan ya, ketika ditanyakan ini, dia bilang kalau dia sudah berbicara dengan Erik ten Hag, dan menurut Louis van Gaal sekarang ini ada kepemimpinan yang baru di Manchester United. Sebelumnya itu Woodward dan sekarang ini Arnold, dan itu bisa jadi perbedaan ya. Erik sangat percaya diri, punya percaya diri yang sangat besar, tapi siapalah saya untuk memberikan pendapat tentang hal tersebut ya. Artinya dia tidak ingin berbicara lebih lanjut. Nah, ini langsung aja opini gue. Ya, memang Louis van Gaal ini ketika menjadi manajer dari Manchester United kan memang kalau yang gue baca dari bukunya Louis van Gaal, dia ini ingin membangun sesuatu yang fundamental di Manchester United. Dia ingin membawa filosofi yang baru, karena dia tahu betul permasalahan di Manchester United ini adalah soal filosofi. Memang pada saat zamannya Louis van Gaal, perjalanannya terutama di musim keduanya ini kan, permainan Manchester United dalam tanda kutip dibilang membosankan. Cuman kalau yang gue baca di buku dari Louis van Gaal, dia berargumen cukup sulit untuk bisa menampilkan tim terbaik pada saat itu. Kenapa? Karena banyak yang cedera. Sehingga salah satunya mau tidak mau dia harus banyak memainkan pemain muda dari tim akademi Manchester United. Dan tentu saja itu nomor satu. Nomor dua, bagaimana kebijakan transfer yang dilakukan di zamannya Louis van Gaal ini tidak bisa berjalan dengan mulus. Bahkan di akhir karir kepelatihan Louis van Gaal di Manchester United, dia dengan jelas mengatakan kalau Manchester United ini kurang lebih dipimpin oleh seseorang yang tidak mengerti sepak bola. Manchester United adalah klub sepak bola yang terbesar, salah satu terbesar di dunia, tapi dipimpin kurang lebih oleh seorang yang tidak mengerti sepak bola. Jelas yang dimaksud adalah Ed Woodward. Jadi sebenarnya Louis van Gaal ini termasuk yang awal ya, yang membuka permasalahan di Manchester United itu apa. Ya memang dari pucuk pimpinan manajemen, artinya dari CEO yang memang tidak kompeten, katakanlah demikian. Kebijakan transfer di zaman Louis van Gaal itu sangat amburadul, sehingga memang betul ada beberapa pemain yang diinginkan datang, tapi itu juga dengan harga yang terlalu mahal atau gaji juga terlalu tinggi dan lain-lain ya. Terlalu banyak bongkar pasang, banyak pemain dalam tanda kutip yang datang secara tiba-tiba juga di Manchester United. Dia ingin membangun sesuatu hal yang baru ya kan di Manchester United, tapi tidak berjalan, prosesnya ini tidak berjalan. Dia tidak punya waktu ya kan, sehingga praktis 2 musim, 1 piala FA, bahkan yang tentu saja yang aneh juga dalam tanda kutip buat gua adalah bagaimana Manchester United berjalan menuju final Piala FA menghadapi Crystal Palace ini dengan rumor yang sudah sedemikian kencangnya kalau Louis van Gaal ini akan dipecat ya kan. Sekalipun demikian, setelah pertandingan gue masih ingat Louis van Gaal itu memberikan speech, atau dia berbicara di depan squad, mengatakan tetap dia memberitahu kapan tim itu harus berlatih dan lain-lain ya, karena dia belum ada kabar secara resmi, kurang lebih demikian. Dan dia tentu saja beberapa waktu yang lalu memberikan komentar tentang masalah Erik ten Hag, yang pada saat itu masih belum pasti ya ke Manchester United. Dia mengatakan, dia menyarankan Erik ten Hag pelatih yang bagus harusnya ke
football club, bukan ke komersial club, kurang lebih demikian kan. Karena tentu saja dia ini mengarah betul ke pengalaman dia pada saat di Manchester United yang menurut gua dengan amatiran tidak salah ya. Gua secara pribadi mengakui memang ya seperti memang arahnya salah sih di 8 tahun belakangan ini Manchester United, utamanya ketika zamannya Louis van Gaal itu kan baru selesai dari David Moyes ya kan. Padahal pelatih sekaliber Louis van Gaal tuh menurut gue termasuk pelatih kelas dunia ya, dengan amatiran ala gue, terlepas dikatakan ya dia mungkin sudah berumur, taktiknya usang, tapi track record dia sebagai pelatih itu tidak main-main. Ini dengan amatiran ala gue. Dan sekarang dia memberi komentar kalau keadaan ini bisa saja berubah di Manchester United, dan memang ini yang terjadi kan. Richard Arnold datang di bulan Februari, praktis dari bulan Maret, April, Mei, dan sekarang awal Juli. Dalam 3 bulan saja ini perubahan yang terjadi di Manchester United ini cukup besar, banyak sekali yang perubahan yang terjadi dari struktur manajemen ya kan, pelatih baru, konsultan yang tidak jadi ya kan. Belum kalau bergerak lagi soal masalah pemain ya kan, pemain banyak yang pergi, kontrak tidak diperpanjang. Sekarang klub kalau gue pikir lebih tegas ya, artinya dalam memperpanjang kontrak pemain ini lebih tegas. Cuman sekali lagi proses ini masih dalam tahap awal sekali ya kan, perubahan masih baru banget terjadi, belum bekerja secara optimal, jadi tetap harus sabar dan diberikan waktu, kurang lebih demikian. Dan komentar Louis van Gaal soal masalah Erik ya, Erik ten Hag maksudnya, ya gue yakin sih dia tahu bahwa Erik ten Hag ini adalah seorang yang sangat berkualitas sebagai seorang manajer atau pelatih. Tinggal bagaimana kepercayaan diri yang ada di Erik ten Hag ini bisa diimplementasikan dengan baik. Artinya apa ya, manajemen harus komit mendukung ya. Jangan cuma ketika di awal saja Erik ten Hag punya request ABC diiyain tapi ternyata sudah jalan tetap saja sama. Tapi kalau dari apa yang dikatakan Louis van Gaal ini, sepertinya Louis van Gaal merasakan ada perbedaan sekarang di Manchester United ya. Semoga saja ini menjadi yang ke arah yang lebih baik ya. Terus Louis van Gaal juga berkomentar khusus soal masalah Jurriën Timber. Ditanyakan apakah Jurriën Timber ini sudah siap untuk bermain di Premier League. Louis van Gaal mengatakan, saya pikir pemain dengan kualitas seperti dia bisa bermain di Premier League. Itu bukan masalah. Tapi apakah dia harus membuat atau ya melakukan langkah ini sekarang? Itu adalah pertanyaan yang lainnya. Artinya Louis van Gaal percaya memang Jurriën Timber ini pemain berkualitas, tapi apakah saat ini tepat untuk supaya Jurriën Timber ini ke Premier League? Jelas yang dimaksud ya Manchester United, karena hanya satu tim di Premier League yang dikabarkan secara kencang berminat untuk mendatangkan Jurriën Timber ya kan. Apakah ini saat yang tepat? Nah itu pertanyaannya. Dan di pertanyaan yang lain ya, atau di pernyataan yang lain dari Louis van Gaal terkait dengan Jurriën Timber, dia mengatakan peluang seorang Jurriën Timber untuk bisa bermain di skuad Piala Dunia tim nasional Belanda kalau dia bergabung di Manchester United, ya Louis van Gaal mengatakan Jurriën Timber harus bermain secara reguler. Ya seperti yang gue pernah bilang kan, Donny van de Beek pun juga demikian. Memang ada beberapa komentar gue sempat baca kan, bagaimana dengan Bergwijn yang tidak bermain tapi tetap dipercaya di tim nasional Belanda. Menurut gue ada dua ya. Nomor satu mungkin pilihan pemain di posisinya Bergwijn katakanlah mungkin tidak banyak. Nomor satu. Nomor dua, sekalipun dia jarang bermain, tapi impact dia ketika dia dimainkan di Tottenham Hotspur itu lebih besar dibandingkan dengan efeknya seorang Donny van de Beek di Manchester United. Katakanlah sama-sama jarang, tapi sekali lagi kontribusi atau impact secara langsung berkaitan dengan permainan atau bahkan hasil Bergwijn itu lebih tinggi kalau menurut gue ya. Jadi ya dengan dua faktor yang tadi gue sebutkan, kutip ya wajar kalau Bergwijn akhirnya lebih dipanggil ke tim nasional Belanda dibanding seorang Donny van de Beek. Nah sekarang soal Jurriën Timber ini bagaimana? Ya kalau melihat posisi back tengah pemain Belanda cukup banyak. Gue nggak perlu sebutin ya, tapi yang jelas cukup banyak pilihannya, baik yang bermain di Eredivisie maupun yang bermain di luar Eredivisie. Sehingga seorang Jurriën Timber ataupun juga katakanlah juga bek kanan ya, sehingga
Jurriën Timber kalau ingin supaya posisinya aman, yang menurut gue juga make sense, dia harus bisa bersaing di Manchester United sehingga dia bisa sering bermain. Dan ini kalau dikaitkan dengan pernyataan pertama dari Louis van Gaal yang mengatakan, kurang lebih memberikan hints ya, atau clue sedikit bagi seorang Jurriën Timber. Oke, bermain di Premier League ya, sudah cukup, kualitas sudah bisa kualitas, tapi apakah saat ini saat yang tepat? Nah, ini merupakan pertanda bahwasannya ya Jurriën Timber harus berani mengambil resiko, ya kan? Resiko bukan hanya dia harus bersaing ketat kan di klub barunya, katakanlah kalau memang jadi pindah ke Manchester United, tapi dia juga ada peluang untuk tidak dipanggil ke tim nasional Belanda seandainya ya dia tidak bisa bermain secara reguler. Dan ya gue dari pernyataan ini sih menarik ya, untuk apakah Jurriën Timber ini tentu saja kan merupakan sinyal atau kode dari Louis van Gaal. Apakah Louis van Gaal mengatakan jangan ke Manchester United, di Ajax saja? Enggak sih, kalau menurut gue sih ya dia orangnya lurus-lurus aja ya, ngomong belak-belakan. Artinya ya kalau gue artikan dari Louis van Gaal mengatakan ya nggak apa-apa, sudah siap kok ke Manchester United ya. Tapi tahu lo resikonya apa. Karena tidak ada garansi ketika dia pindah ke Manchester United dia akan bermain secara reguler, karena situasinya di back tengah Manchester United juga sudah ada pemain-pemain ya kan di sana, ataupun juga back kanan pun juga demikian. Nah, sehingga ya ini harus diperhatikan oleh Jurriën Timber. Dan balik lagi tadi yang ingin gue lanjutkan, menarik untuk gue nantikan apakah Jurriën Timber berani mengambil resiko tersebut. Nah, ini patut untuk dinantikan. Kurang lebih demikian ngobrol ringan soal masalah konferensi pers Louis van Gaal terkait dengan Manchester United ya, soal Erik ten Hag, Richard Arnold, dan juga Jurriën Timber. Bagaimana menurut teman-teman soal masalah komentar dari Louis van Gaal ini? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.